Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya menjawab salamnya. Semoga semangat itu juga yang ada pada diri kalian untuk belajar hari ini ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Tidak ada, alhamdulillah. Insyaallah. Semangat kan untuk belajar? Semangat, tentu semangat ya. Tidak perlu ditanya, semangat belajar itu harus terus ada, tidak boleh malas. Boleh kok malas, tapi tidak berlaku pada saat berada di dalam kelas ya. Kita harus ingat cita-cita kita, apa yang ingin kita capai harus kita perjuangkan. Baik, pada hari ini kembali kita bertemu untuk melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di tengah situasi mendung dan hujan yang ada di luar. Semoga tidak membanjirkan semangat kita, membanjirkan atau menghanyutkan semangat kita. Tidak ya, kita harus tetap semangat meskipun hujan ya. Ya, yang pakai jaket boleh dilepas dulu jaketnya supaya apa ya? Supaya fokus belajarnya ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang hadir silahkan angkat tangannya ya. Abdul Karim, ya. Desi Safitri, Melinda Sari, ya. Alhamdulillah hadir semua ya, lengkap, masya Allah. Sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa di tengah-tengah hujan. Insya Allah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita meminta kepada Allah agar kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam menggapai cita-cita ya. Baik, silakan satu orang untuk memimpin baca doa. Berdoa selesai ya. Alhamdulillah sudah baca doa dengan fokus. Bagus ya. Baca doa itu harus fokus, tidak boleh dengan tengok kanan, tengok kiri, cengengesan ya. Harus fokus karena kita meminta kepada yang memiliki segalanya. Masa kita cengengesan ya. Baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi sedekah, hibah dan hadiah, yaitu pada bab 5 pembelajaran fikih. Setelah ulangan ya kemarin, setelah sudah penilaian akhir semester ganjil, sekarang kita masuk di semester genap dengan pembelajaran pertama yaitu sedekah, hibah, dan hadiah. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu membedakan sedekah, hibah, dan hadiah dengan tepat. Kedua, dengan metode kerja kelompok, siswa mampu menjelaskan pengertian sedekah, hibah, dan hadiah dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan kerja kelompok, siswa mampu mengklasifikasikan hikmah sedekah, hibah, dan hadiah dengan baik dan benar. Yang keempat, dengan metode kerja kelompok, siswa mampu mendengarkan pendapat dari kelompok lain dengan baik. Yang terakhir, setelah mendengarkan kesimpulan dari guru, siswa mampu mengamalkan sedekah, hibah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran. Bisa tahu tidak apa yang akan kita gunakan, metode yang akan kita pakai dalam pembelajaran kali ini? Ibu pakai cara main apa pada pembelajaran kali ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ibu akan menggunakan metode kerja kelompok ya. Artinya Ibu nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang di antara kelompok akan mendapatkan masing-masing materi. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sedekah. Nah, sedekah, istilah sedekah itu sudah banyak sekali, sudah sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, di pasar, di sekolahan, di masyarakat itu sudah sangat fenomenal ya. Kata sedekah ini sudah sangat viral. Masya Allah, viral ya. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu sodaqotun, artinya memberikan. Sedangkan secara istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sedekah itu diberikan kepada seseorang yang memiliki benda kepada orang yang membutuhkan. Ya, bukan hanya benda, barang apapun ya. Nah, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini dalam sedekah itu harus berlandaskan niat
tidak untuk mendapatkan pujian orang lain. Artinya sedekah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, Bu, ikhlas itu yang bagaimana sih, Bu? Dan apa ciri-ciri orang tersebut ikhlas? Ikhlas itu kalau menurut Ibu ya, ikhlas itu sesuatu yang menjadikan kita itu diam. Kok diam? Kenapa diam, Bu? Ikhlas kok diam? Ya begini ya, misalnya sebelum Ibu masuk ke kelas, Ibu sudah memberikan uang 10.000 kepada penjual pentol di depan misalnya. Nah, tapi Ibu diam saja, Ibu tidak bilang ke sana kemari bahwa Ibu tadi sudah memberi paman pentol uang 10.000, Ibu sudah bersedekah di pagi hari yang cerah ini meskipun siangnya mendung. Nah, Ibu tidak berkata demikian. Artinya ikhlas itu untuk dipendam sendiri. Hanya kita, diri sendiri, dan Allah yang tahu ya. Jadi ikhlas itu tidak perlu diumbar-umbar. Apalagi sambil selfie nih, kan sekarang zamannya media sosial ya. Aku mau sedekah tapi aku upload. Nah, apakah yang demikian itu ikhlas? Tidak ya. Ikhlas itu benar-benar hanya diri sendiri dan Allah yang Maha tahu. Tidak perlu diumbar-umbar. Nah, apalagi kalau sampai diposting, dibicarakan, nah itu sudah termasuk riya dan sum'ah ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah muakkad ada yang tahu? Ya, betul. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi sunnah yang sangat dianjurkan ini bisa berubah loh hukumnya menjadi wajib ataupun menjadi haram. Mengapa demikian, Bu? Menjadi wajib apabila kita menemui orang yang sangat membutuhkan, sedangkan kita berkecukupan. Kita tidak memberi, maka berdosalah kita. Misalnya nih, si Maya sedang berjalan di taman sambil makan donat. Dapatlah anak-anak yang sedang lapar atau ibu-ibu yang sedang kelaparan. Nah, sedangkan Maya mempunyai donat yang banyak. Wajiblah ya Maya memberikan donat tersebut karena membantu orang lain. Apabila tidak diberi, mungkin saja orang tersebut menjadi sakit, menimbulkan mudarat bagi orang tersebut ya. Jadi itu wajib hukumnya bersedekah di saat-saat seperti itu ya. Nah, tapi dapat juga sedekah itu menjadi haram apabila sedekahnya itu dalam hal negatif ya, barang-barang negatif atau demi kemaslahatan, bukan demi kemudaratan. Nah, itu ya. Dasar hukum sedekah itu ada pada Quran surah Yusuf ayat 88. Mohon maaf karena Ibu sedang berhalangan jadi tidak bisa membacakan. Mohon dibacakan dulu Maya. Quran surah Yunus ayat 88. Ya, terima kasih. Ya, artinya kan sedekah itu dilakukan orang dan yang membalas itu hanyalah Allah. Yang berhak membalas pahala apapun itu hanya Allah ya. Nah, rukun sedekah itu ada 4 rukun sedekah ya. Berarti hal yang harus dipenuhi pada saat bersedekah. Yang pertama, orang yang memberi. Tentu jika tidak ada yang memberi, tidak sedekah namanya. Yang kedua, orang yang diberi. Yang ketiga, akad atau ijab qabul pada saat kita memberikan. Dan yang keempat adalah barang yang diberikan. Nah, itu mengenai sedekah. Selanjutnya, hibah. Hibah itu berasal dari bahasa Arab hibatun yang artinya pemberian. Nah, sedangkan menurut istilah, hibah adalah memberikan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada orang lain dengan cuma-cuma, dengan dasar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bu, bagaimana yang cuma-cuma itu? Nah, misalnya nih, si Yandi saat besar nanti itu menjadi juragan kebun, juragan ladang, empang yang banyak. Nah, sepetak sebagian dari lahan tersebut diberikan Yandi secara cuma-cuma demi kemaslahatan umat. Misalnya nih, diberikan cuma-cuma lalu dibangunlah di atasnya tuh pondok pesantren atau sekolahan atau masjid dan lain sebagainya yang bermanfaat. Itu diberikan Yandi secara cuma-cuma, ikhlas dia, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu hibah ya. Hukum asal hibah itu mubah atau boleh. Hibah menjadi makruh apabila dengan tujuan riya agar dilihat orang lain atau sum'ah agar didengar orang lain dan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Aku punya banyak nih tanah. Nah, sebagian sana tuh yang lebar itu, yang luas itu aku berikan kepada lembaga yayasan pendidikan agama Islam yang ada di sana supaya dibangun tuh tempat belajar di sana. Nah,
kita berbicara dong, kita mengharap pujian orang. Nah, bukan ikhlas itu namanya, bisa jadi sum'ah. Makanya kalau sudah bersedekah sudah diam, ikhlas antara kita dan Allah, malaikat yang mencatat ya kan. Nah itu hibah. Terus rukun hibah itu ada 4. Yang pertama orang yang memberi hibah, yang kedua orang yang menerima hibah atau mauhub lahu, yang ketiga barang yang dihibahkan atau mauhub, dan yang terakhir adalah akad. Nah, orang yang memberi hibah di sini harus bersyarat ya. Syarat yang memberi hibah itu barang yang dihibahkan atau yang diberikan itu harus milik pribadi, berhak penuh atas barang tersebut. Jangan barang orang lain yang dihibahkan luput seperti itu ya, tidak boleh. Yang kedua, itu orang yang menerima hibah memang orang yang memerlukan ya atau membutuhkan. Yang ketiga, barang yang dihibahkan tidak jadi hibah namanya kalau tidak ada barangnya ya. Nah itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apakah hibah itu boleh Bu diambil lagi. Barang yang sudah saya berikan, bolehkah saya tarik kembali, saya ambil kembali, saya minta kembali, bolehkah seperti itu Bu? Tidak boleh. Tapi ada yang boleh. Apa saja yang boleh? Ada 3. Yang pertama, hibah orang tua kepada anaknya. Contoh misalnya nih, si Yandi diberikan sepeda motor oleh ayahnya sebagai hibah ya, hibah dari orang tua Yandi kepada Yandi. Tapi disalahgunakan oleh Yandi. Sejak ada kendaraan bermotor, Yandi sering membolos sekolah, tidak berangkat ngaji dan lain sebagainya. Maka hibah tersebut boleh ditarik kembali oleh orang tuanya ya, karena kemaslahatan, demi kemaslahatan. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan antara anak-anaknya. Yang ketiga, bila dengan adanya hibah menimbulkan iri hati atau fitnah di antara pihak lain. Itu mengenai hibah. Sekarang kita pindah lanjut ke hadiah. Nah, sering ya kita mendengar hadiah, apalagi kalau ulang tahun. Mana hadiah untukku Besti? Mana hadiah untukku? Nah, seperti itu ya biasanya. Apa sih arti hadiah? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atas prestasi yang didapatkan atau pencapaian yang berhasil dicapai. Nah, biasanya bentuk apresiasinya ya itu diberikan hadiah. Hukum hadiah itu adalah sunnah ya. Hukum hadiah itu adalah sunnah. Hadiah ini biasanya didasarkan oleh sebab, misalnya nanti Maya apabila kamu di kelas 8 ini bisa mendapatkan ranking 1, maka akan ditraktir oleh orang tua kamu es krim. Nah itu berupa hadiah. Atau bisa jadi nanti dibelikan meja belajar yang baru. Nah itu hadiah ya, apresiasi atas apa yang sudah dilakukan atau sudah dicapai oleh Maya. Nah hadiah ini ada 4 rukunnya ya yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hadiah. Itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi hadiah tentu ya harus ada. Yang kedua, orang yang akan diberi hadiah. Yang ketiga, akad. Dan yang keempat, barang yang dihadiahkan gitu ya. Tadi pembahasan mengenai sedekah, hibah dan hadiah, mengenai pengertian, hukum dan syarat yang sudah Ibu jelaskan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke kerja kelompok. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, boleh. Oh, mengenai hibah ya? Ya, pertanyaan Maya bagus nih. Bu, hibah itu apakah boleh diberikan kepada semua orang? Boleh ya, hibah itu boleh diberikan kepada semua orang asal mengandung kemaslahatan ya. Tapi hibah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang belum ada di dunia. Orang yang belum ada di dunia maksudnya seperti apa? Misalnya janinnya masih dalam kandungan, sudah diberikan mobil, sudah diberikan rumah. Nah itu tidak boleh ya, karena belum jelas ya. Nah takutnya kalau sewaktu-waktu tidak lahir atau kita tidak tahu ya, jadi berikan hibah itu kepada orang yang sudah tak ada di dunia. Nah seperti itu ya. Pertanyaan bagus dari Maya. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Dari wajah-wajahnya nih Ibu melihat wajah-wajah kepahaman yang sangat-sangat luar biasa. Sudah paham semuanya? Paham, alhamdulillah. Baik, kalau begitu siapkan mental kalian. Karena selanjutnya kita akan kerja kelompok, diskusi kelompok. Nah, Ibu akan membagikan, supaya adil ya, Ibu saja yang membagikan. Dari 15 orang ini, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu akan membahas mengenai manfaat sedekah. Kelompok kedua membahas mengenai manfaat hibah. Dan yang kelompok ketiga membahas mengenai manfaat hadiah. Silahkan didiskusikan oleh teman-teman sekelompoknya.
sudah, silahkan maju. Ibu berikan waktu 10 menit untuk diskusi ya. Baik, sudah 10 menit. Silahkan kelompok 1 maju dan sampaikan hasil diskusinya. Dilanjutkan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan. Ya, itulah tadi penjelasan materi dari teman-teman. Sudah bisa ditangkap, sudah bisa dipahami. Alhamdulillah tadi aktif ya, banyak yang bertanya juga. Ibu sangat senang melihat keaktifan kalian. Berarti kalian tetap semangat belajar sampai jam berakhir ya. Ini karena sudah menunjukkan 15 menit lagi berakhir waktu kita ya. Nah baik, kalau begitu silahkan kalian buat catatan untuk hari ini, pertemuan kali ini. Silahkan kalian buat kesimpulannya untuk kemudian minggu depan diserahkan kepada ibu ya. Minimal setengah halaman, maksimal 1 halaman. Kesimpulan itu sedikit saja. Apa yang kalian pahami, tuliskan dengan bahasa kalian masing-masing. Tidak perlu melihat buku ya. Apa yang kalian pahami saja. Baik, bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, perbuatan ibu yang kurang berkenan. Semoga kita diberikan umur yang panjang untuk tetap bisa bertemu lagi, belajar bersama di tempat yang sama. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu senantiasa mendoakan kalian, semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Juga kalian diberikan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat ya, amin. Semoga cita-cita kalian semua tercapai, amin, amin ya robbal alamin. Ya, itu tadi pembelajaran kita, sedekah, hibah, dan hadiah. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan berikutnya. Sebelum selesai pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa ya. Silahkan pimpin doanya. Ya. Amin, berdoa selesai ya. Sekali lagi Ibu minta maaf apabila ada kekurangan. Boleh nanti tugasnya ya, kalau ada yang ingin tanyakan boleh kontak Ibu atau tanyakan Ibu di kantor, ada Ibu di kantor ya. Ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.